Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Cahaya Citra dengan NPM 2408 1080 1079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil proyek mata kuliah praktikum basis data dan penelusuran data SQL, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas perancangan dan pengolahan database menggunakan MySQL. Nah, apa sih MySQL itu? Jadi MySQL itu adalah sistem basis data yang kita gunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Nah, selanjutnya itu ada SQL. Jadi SQL atau Structured Query Language itu adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mengelola, mengakses, dan mengolah data dalam base data. Singkatnya itu kalau misalkan SQL adalah bahasa yang kita gunakan, maka MySQL itu adalah tempat kita menggunakan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya di sini tuh ada membuat dan menggunakan database atau basis data. Jadi pada MySQL itu kita menggunakan create database untuk membuat suatu basis data. Dan setelah create database itu ada nama database-nya. Di sini aku menggunakan nama aku sendiri. Dan di MySQL itu setiap sintaks itu diakhiri dengan tanda titik koma. Terus setelah kita membuat basis datanya, kita menggunakannya. Tapi kalau kita menggunakan basis data, kita nggak perlu tambahkan sintaks database-nya lagi, tapi langsung aja use nama basis datanya. Nah, selanjutnya, saat kita udah selesai membuat basis datanya, kita sekarang membuat tabel. Nah, yang pertama itu kita membuat tabel struktur pegawai. Yang dimana pada struktur pegawai kita menyimpan beberapa kolom, yaitu NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpustakaan. Nah, yang dimana pada tabel struktur pegawai ini ada NIP sebagai primary key, yang dimana berarti setiap pegawai memiliki NIP yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel struktur pegawai, kita membuat tabel perpustakaan. Nah, tabel perpustakaan ini menyimpan beberapa kolom juga yang berisi ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Nah, pada tabel perpustakaan ini ada ID perpus sebagai primary key-nya. Nah, selanjutnya ada foreign key juga di tabel perpustakaan ini, yang mana foreign key-nya itu adalah NIP kepala. Jadi, si NIP kepalanya itu dihubungkan dengan NIP yang ada di struktur pegawai, yang berarti NIP yang ada di struktur pegawai itu sama dengan NIP kepala yang ada di tabel perpustakaan. Nah, setelah kita membuat kedua tabel tersebut, kita menambahkan foreign key di tabel struktur pegawai. Kenapa foreign key-nya baru ditambahkan setelah membuat tabel perpustakaan? Itu dikarenakan foreign key ini harus ada di kedua tabel yang dihubungkan. Nah, jadi kita harus membuat dua tabel terlebih dahulu sebelum membuat foreign key-nya. Itulah kenapa foreign key di tabel struktur pegawai itu baru ditambahkan setelah membuat tabel perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini tuh lanjut untuk membuat tabel-tabel yang lain. Pada tabel buku itu menyimpan ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID perpus. Pada tabel buku ini, ISBN sebagai primary key-nya, yang dimana berarti setiap buku itu memiliki ISBN yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Lalu ada foreign key, yang dimana di sini tuh foreign key-nya itu adalah ID perpus yang dihubungkan dengan ID perpus yang ada pada perpustakaan. Selanjutnya itu membuat tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini itu menyimpan NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID perpus. Pada tabel mahasiswa, NIM itu merupakan primary key-nya, yang berarti setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Selanjutnya itu ada foreign key. Foreign key itu sama kayak tabel-tabel sebelumnya, yaitu ID perpus yang dihubungkan dengan ID perpus yang ada pada tabel perpustakaan. Selanjutnya itu ada membuat tabel pinjam. Pada tabel pinjam itu menyimpan ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Pada tabel pinjam ini, ID pinjam itu merupakan primary key-nya. Berarti setiap peminjaman itu memiliki ID pinjam yang berbeda-beda. Kemudian tuh ada foreign key, yang dimana tuh di sini tuh foreign key-nya tuh ada dua, ada ISBN sama NIM. Yang berarti ISBN pada tabel pinjam itu dihubungkan dengan ISBN pada tabel buku, dan NIM pada tabel pinjam itu dihubungkan dengan NIM pada tabel mahasiswa. Selanjutnya itu di sini tuh ada menginput data ke dalam tabel. Untuk menginput data ke dalam tabel di MySQL itu kita menggunakan syntax insert into nama tabel, kemudian nama kolom-kolomnya dan pakai values. Dan setelah kita menginput semua datanya, untuk menampilkan semua data yang telah kita input tadi itu kita menggunakan syntax select bintang from nama tabelnya. Dan dapat kita lihat di sini itu setelah kita input dia akan muncul di outputnya setelah kita menggunakan syntax select bintang from tadi. Kemudian di sini itu masih sama, masih menginput data juga. Di sini itu kita akan menginput data perpustakaan. Pada tabel perpustakaan juga sama, kita menggunakan sintaks yang sama, dan untuk menampilkan juga menggunakan sintaks yang sama. Dan dapat kita lihat di sini data yang kita input juga
telah muncul pada outputnya. Kemudian kita menginput data ke dalam tabel buku. Ini juga sama dan di sini dapat kita lihat data yang kita input telah muncul di outputnya. Kemudian ada menginput data ke dalam tabel mahasiswa. Ini juga sama. Selanjutnya itu menginput data ke dalam tabel pinjam. Ini juga sama aja karena cara menginput data itu sama aja semuanya. Kita menggunakan sintaks insert into. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan sintaks select bintang from. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan query update dan delete. Nah, pada query update di sini tuh kita akan mengupdate tabel struktur pegawai. Karena pada tabel struktur pegawai itu belum ada ID purpose-nya, belum kita input. Nah, jadi di sini kita mengupdate tabel struktur pegawai dengan menambahkan ID purpose yang sama karena ID purpose cuma satu, karena dia foreign key. Dan kemudian di sini itu ada perintah delete. Nah, jadi di sini aku mau menghapus pegawai yang sudah tidak bekerja di perpustakaan. Jadi, aku hapus dari tabel struktur pegawai yang dimana NIP-nya itu 1989112112011111003. Dan dapat kita lihat setelah kita update dan delete, tabel struktur pegawai itu telah berubah. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah select yang dimana di sini aku mau nampilkan judul buku, penulis, dan lokasi raknya. Langsung aja aku masukin sintaksnya tuh pakai select nama kolom yang mau aku tampilin. Terus di sini tuh pakai S karena mau untuk judul kolomnya itu mau aku ubah jadi judul buku aja tanpa ada underscore. Terus penulis, terus lokasi rak ini juga aku ganti menggunakan S atau alias. Nah, kemudian di sini kita pakai sintaks from nama tabelnya. Dan dapat kita lihat bahwa di sini outputnya itu sudah menampilkan judul buku, penulis, dan lokasi rak yang udah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan query, select, dan where. Sini aku mau nampilkan peminjaman yang mempunyai denda di atas 0. Tapi pada kali ini aku cuma mau nampilin denda yang di atas 0 doang. Jadi di sini tuh kita pakai select sama kayak tadi nama kolomnya, terus dialiasin, terus kemudian from nama tabel, where yang berarti itu kayak dari tabel pinjam yang dimana dendanya itu lebih besar daripada 0. Nah, di sini ditampilkanlah peminjaman yang mempunyai denda di atas 0. Selanjutnya, di sini kita menggunakan query, select, dan end. Nah, pada perintah ini aku bakal menampilkan pegawai kepala dengan gaji di atas 4 juta. Nah, ini tuh menggunakan kita select sama kayak yang sebelumnya. Kemudian from-nya itu juga masih from nama tabel. Kita masih menggunakan where di sini, cuman kita ada penambahan pakai and. Nah, yang artinya tuh dari tabel struktur pegawai yang dimana jabatannya sama dengan kepala dan gajinya di atas 4.700.000. Nah, kemudian muncullah pegawai yang jabatannya itu kepala dengan gaji di atas 4 juta. Selanjutnya di sini menggunakan query, select, dan or. Pada perintah select dan or ini tuh aku mau menampilkan buku yang berada di rak A01 atau A03. Dan di sini juga masih menggunakan perintah select yang sama, tapi di sini yang beda itu ya tadi kan sebelumnya kita pakai n. Di sini tuh n-nya tuh kita ganti jadi or. Nah, jadi muncullah yang mau aku tampilkan tadi yaitu buku yang berada di rak A01 atau A03. Jadi bedanya n sama or itu kalau misalkan n itu dia harus memenuhi keduanya. Nah, kalau or itu bisa memenuhi salah satunya aja. Jadi, selanjutnya itu kita menggunakan query, select, dan not like. Nah, jadi di sini tuh maksudnya itu adalah not like itu kita tidak mau menampilkan data dengan awalan 081. Nah, makanya di sini pada outputnya muncullah nomor-nomor HP tapi nggak ada yang diawali dengan 081. Nah, selanjutnya itu menggunakan query, select, dan between yang artinya kita tuh akan menampilkan data yang berada di antara. Masih menggunakan perintah yang sama yaitu select, kemudian from yaitu dari tabel pinjam yang dimana tanggal pinjamnya itu berada di antara 5 Januari 2025 dan 10 Januari 2025. Dan makanya di sini muncullah pinjaman yang berada pada tanggal 5 Januari 2025 sampai 10 Januari 2025. Nah, selanjutnya kita menggunakan query, select, and sum, dimana di sini aku mau menampilkan total denda yang benar-benar harus dibayar. Muncullah di sini dan total denda yang benar-benar harus kita bayar.
Selanjutnya itu menggunakan query select dan average, yang berarti itu average itu rata-rata. Jadi kita mau menampilkan rata-rata gaji pegawai perpustakaan. Nah, ini juga sama kayak sum tadi, tapi sum tadi itu ganti jadi AVG. Di sini aku mau merata-ratakan gaji dari tabel struktur pegawai. Dan muncullah rata-rata gaji pegawai perpustakaan tersebut. Selanjutnya itu menggunakan query select dan count. Jadi di sini aku mau menampilkan jumlah buku yang terdata di perpustakaan. Ini juga sama, cuman di sini tuh ganti jadi count dan di sini form buku yaitu dari tabel buku dan muncullah jumlah buku yang terdata di perpustakaan. Nah, selanjutnya itu menggunakan query select and group by. Jadi group by ini tuh digunakan untuk menampilkan, tapi yang kita tampilkan itu tuh udah dipisahin sesuai jenisnya. Nah, karena kali ini aku mau menampilkan rata-rata gaji pegawai per jabatan, berarti yang dipisah-pisahkan atau yang dikelompokkan itu jabatannya dari tabel struktur pegawai dan kita kelompokkan si jabatannya. Dan muncullah outputnya di sini itu rata-rata gajinya itu sesuai dengan per jabatannya. Kemudian selanjutnya itu menggunakan query select dan order by. Nah, jadi uh, order by itu untuk mengurutkan. Nah, di sini aku bakal menampilkan buku yang diurutkan berdasarkan lokasi rak. Jadi untuk mengurutkan itu ada dua macam, yaitu ada yang dari kecil ke besar, ada yang dari besar ke kecil. Kalau yang dari kecil ke besar itu namanya ascending, kalau dari besar ke kecil itu namanya descending. Nah, di sini aku udah memilih dari tabel buku dan udah diurutkan sesuai lokasi raknya. Dan muncullah outputnya sebagai berikut ini. Selanjutnya tuh di sini ada cross join. Nah, jadi di sini tuh aku bakal menggabungkan tabel struktur pegawai dengan tabel perpustakaan. Nah, jadi cross join itu merupakan penggabungan kedua tabel. Nah, yang dimana tuh di sini tuh aku bakal menggabungkan tabel struktur pegawai dengan tabel perpustakaan. Pada tabel perpustakaan tuh cuma ada satu data. Meskipun cuma ada satu data, karena sudah digabungkan dengan tabel struktur pegawai, jadi dia harus mengikuti si struktur pegawai tadi. Jadi meskipun dia cuma satu data, maka dia bakal tetap muncul di tabel cross join ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan inner join. Nah, jadi inner join itu kita akan menggabungkan tiga tabel, yang dimana di sini tuh aku bakal gabungin tabel perpustakaan, tabel buku, dan tabel struktur pegawai. Nah, di sini tuh hasil yang ditampilkan dari inner join itu adalah data yang memiliki kecocokan sama lain. Jadi kalau misalkan dia tidak cocok datanya, dia tidak akan ditampilkan. Nah, selanjutnya itu di sini tuh kita bakal menggunakan full join. Jadi full join itu bakal menggabungkan dua tabel. Nah, yang dimana tuh aku bakal gabungin tabel mahasiswa dengan tabel pinjam. Pada full join ini tuh dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel mahasiswa dan tabel pinjam meskipun dia tidak memiliki kecocokan, berbeda dengan inner join tadi. Dan dikarenakan pada tabel mahasiswa dan pinjam ini itu semua mahasiswa memiliki data pinjam dan semua data pinjam itu ada mahasiswanya. Jadi tidak ada data yang hilang, makanya di sini tuh tidak ada nol yang muncul. Selanjutnya di sini tuh kita menggunakan perintah any, yang dimana any itu digunakan untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki data di atas 2000. Jadi any itu digunakan itu untuk membandingkan NIM yang ada pada tabel mahasiswa dengan NIM yang ada pada tabel pinjam. Nanti itu outputnya itu bakal menghasilkan NIM yang ada pada berpinjam yang memiliki denda di atas 2000. Nah, jadi muncullah di sini itu mahasiswa yang memiliki denda di atas 2000. Nah, selanjutnya di sini tuh menggunakan query select dan exist. Jadi di sini tuh aku mau menampilkan pegawai yang memang merupakan kepala perpustakaan. Jadi exist di sini itu untuk mengecek apakah ada tabel perpustakaan yang memiliki NIP kepala yang sama dengan NIP yang ada pada tabel struktur pegawai, yang dimana dia tuh merupakan si kepala perpustakaan tadi. Nah, pada outputnya itu muncul itu bahwa Budi Setiawan itu merupakan kepala perpustakaan. Nah, kemudian di sini tuh ada membuat tabel view, yang dimana akan membuat tabel baru dengan nama riwayat peminjaman. Nah, dimana isinya itu nanti tuh bakal ada NIM mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada judul buku, ada tanggal peminjamannya, tanggal dikembalikan, dan ada dendanya. Jadi tuh aku bakal ngambil data dari tabel mahasiswa, kemudian tabel mahasiswa itu digabungkan dengan tabel pinjaman, tabel buku. Nah, jadi intinya tabel view itu merupakan tabel yang ditampilkan tuh untuk mempermudah kita untuk menampilkan datanya.
Nah, seperti ini tuh kita udah menggabungkan tabel mahasiswa, tabel buku. Nah, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.